Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron Andika Rohman, NIM 205231180 dari program studi Perbankan Syariah 1E. Di sini saya akan mengulas sedikit pengertian penerapan Pancasila sila keempat di kehidupan sehari-hari. Jadi, yang pertama, Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur, menyadari bahwa untuk kelestarian kemampuan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara nyata dan terus-menerus penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggaraan negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di pusat maupun di daerah, nilai-nilai luhur dari sila-sila Pancasila dari dulu hingga sekarang tidak pernah berubah. Yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia, akan tetapi dewasa ini menerapkan atau implementasi nilai-nilai Pancasila sudah mulai luntur. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara juga digunakan sebagai tolak ukur dalam berpikir dan bertingkah laku. Makna sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah adanya penerimaan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat dengan cara musyawarah dan mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Dalam diskusi, kadang orang berpikir secara tim agar apa yang akan diusulkan dapat diterima oleh seluruh peserta, sedangkan musyawarah merupakan konsep diskusi yang asli di Indonesia. Dalam musyawarah yang dipikirkan adalah mencapai keputusan yang dianggap paling utama berdasarkan hati nurani, pertimbangan akal sehat, serta dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Serta nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung Pancasila dapat dibagi menjadi 5 sesuai dengan jumlah silanya, yaitu nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Pengalaman Pancasila secara subjektif yaitu pelaksanaan dalam pribadi perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Sila keempat Pancasila memiliki nilai-nilai demokrasi yang berhubungan dengan hak-hak manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang harus disertai dengan tanggung jawab. Sila kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni harus dilakukan secara tegas. Makna sila keempat Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan sebagai berikut. Kekuasaan rakyat adalah segalanya. Makna sila keempat Pancasila yang pertama ialah sesungguhnya rakyat Indonesia merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara, yang menjadi pedoman dan penyelenggaraan setiap keputusan pemerintah. Menghargai keputusan bersama. Makna sila keempat Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ialah saling menghormati dan menghargai setiap keputusan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut penting dilakukan karena bisa menjadi satu di antara jalan keluar dari berbagai konflik yang terjadi dalam masyarakat. Demokrasi. Makna sila keempat Pancasila selanjutnya adalah mewujudkan demokrasi dari berbagai sisi kehidupan masyarakat, baik dalam bidang politik, hubungan ekonomi, maupun penyelenggaraan kebudayaan dan sosial dalam bernegara. Mufakat makna sila keempat Pancasila lainnya adalah pengambilan segala bentuk keputusan bersama yang mengutamakan berbagai prinsip-prinsip suatu dengan ideologi kebiasaan masyarakat, yakni musyawarah untuk mencari mufakat, berani bertanggung jawab. Makna sila keempat Pancasila yang terakhir ialah
memberikan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan. Hal ini tentu saja menjadi hal yang mutlak, mengingat tanpa adanya rasa tanggung jawab, kebijakan akan menyimpang dari segala kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa suatu golongan tidak boleh memaksakan suatu kehendak terhadap orang lain. Kita ambil contoh saat pemilihan presiden. Jadi, pada saat pemilihan presiden tersebut, suatu golongan tidak boleh memaksakan kehendak untuk memilih pilihan sesuai dengan pilihan. Oleh sebab itu, diadakannya musyawarah atau mufakat untuk menentukan suatu pilihan yang adil. Karena dengan adanya musyawarah atau mufakat tersebut, maka tidak akan ada memaksakan kehendak terhadap orang lain. Sekian dari saya. Apabila ada kurangnya datanya dari saya, bila ada lebihnya itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.